Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Rabu 26 Juli 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan kelangkaan gas LPG bersubsidi di masyarakat. Menurut Presiden, saat ini gas yang hanya diperuntukkan masyarakat miskin itu diperebutkan oleh banyak pihak. Saat ditanya penyebab pasti dari kelangkaan tersebut, Jokowi tidak bisa menjelaskan secara rinci. Beliau mengatakan hal tersangka merupakan urusan Menteri BUMN atau Bapak Erick Thohir. Jadi mengenai kelangkaan, nanti biar Pak BUMN yang menjawab, karena ini menyangkut Pertamina di bawah kepemimpinan beliau, katanya. Nah, pemirsa melihat dan mencermati kelangkaan LPG 3 kg, mengapa hal tersebut ini bisa terjadi? Mengapa harga LPG dan juga BBM ini menjadi mahal, serta apakah pemerintah di dalam hal ini salah urus terkait dengan energi? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan ekonom dari Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa. Beliau adalah Bung Dr. Fahrur Ulum. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fahrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Bung Fahrur? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Bung. Menyikapi terkait dengan kelangkaan gas LPG, ini sering kali terjadi ya, baru-baru ini bahkan mengakibatkan harganya ini melambung dan menyusahkan banyak masyarakat. Nah, tanggapan Anda seperti apa ini Bung Fahrur? Apakah kelangkaan dan naiknya harga gas LPG ini bisa berdampak terhadap naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang lain atau seperti apa? Mohon tanggapannya. Ya, kelangkaan ini sebenarnya bukan semata-mata karena faktor alam ya, tetapi karena memang kebijakan. Dan ini berawal dari konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, di mana pada tahun 2007 itu sebenarnya produksi liquefied petroleum gas LPG kita itu sudah mengalami beberapa kali penurunan dan sangat drastis sampai kepada 76,6 ribu ton. Jadi produksi LPG kita itu sebenarnya turun pada tahun 2007, tetapi pada tahun itu pula ada satu kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Sebenarnya ada produksi yang terus meningkat, yaitu LNG, liquefied natural gas, LNG. Jadi kalau LPG itu adalah produk olahan dari minyak bumi, kalau LNG itu produk olahan dari gas alam. Ini beda. LNG kita itu terus mengalami peningkatan, produksinya meningkat dan bahkan ekspor besar-besaran. Kemudian juga lebih bersih emisinya, penggunaannya juga lebih aman. Tetapi memang konversi yang dilakukan lebih memilih kepada LPG, liquefied petroleum gas. Alasannya adalah kalau LNG itu terlalu high cost ketika harus diberikan kepada masyarakat bawah, diperkirakan sekitar 10 juta per rumah tangga. Itu hitung-hitungannya ya. Nah, atas dasar itu maka akhirnya diambil keputusan LPG yang digunakan. Tetapi perlu diingat bahwa produksi LPG kita itu terus mengalami penurunan, bahkan minus. Nah, itu awal mula persoalan LPG ini. Yang berikutnya lagi adalah, kalau kita lihat data akhir-akhir ini, tahun 2022, 2023, itu permintaan LPG kita luar biasa besarnya. Ya, 8 juta ton permintaan LPG. Baik itu yang LPG bersubsidi ataupun yang non subsidi, itu 8 juta ton.
Nah, produksi kita itu nggak sampai 2 juta ton, hanya 1,9 juta ton, atau kalau dibulatkan 2 juta ton. Berarti ada defisit produksi berapa itu? Sekitar 6 juta ton. Itu besar sekali. 6 juta ton itu besar sekali. Karena LPG ini adalah produk olahan. Produk olahan dari minyak bumi. Sekalipun kita bisa memproduksi minyak bumi yang besar, tapi ketika masuk ke olahan itu kurang. Ya. Jadi ada defisit sekitar 6 juta ton yang itu harus diselesaikan dengan impor. Makanya LPG kita itu 6 juta ton itu impor. Impor LPG. Nah, itu menjadi persoalan. Ya, menjadi persoalan. Makanya kalau terjadi kelangkaan di tengah-tengah masyarakat, itu sangat mungkin terjadi. Ya. Tetapi dengan bahasa politis tentu yang seperti ini tidak langsung serta-merta dibicarakan ya, karena ada kebijakan-kebijakan politik. Tapi fakta datanya seperti itu. Kita harus impor 6 juta ton pada tahun ini saja untuk mencukupi kebutuhan LPG. Maka ketika ada satu kendala sedikit saja, pasti akan menimbulkan kelangkaan di tengah masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya adalah memang subsidi untuk impor itu dikurangi. Subsidi untuk produksi itu dikurangi. Ini yang menjadikan kelangkaan di tengah masyarakat. Dan kenapa itu harus dikurangi? Karena memang sekarang lagi digencarkannya dilempar ke pasaran subsidi non subsidi. Jadi ada LPG 3 kiloan yang tidak bersubsidi, yang warnanya pink, ya. Nah, yang warnanya pink itu adalah LPG yang tidak subsidi. Itu sudah mulai ditekankan di tengah masyarakat, digelontorkan di tengah masyarakat. Nah, itu harganya 56.000. 56.000 untuk mengantisipasi dari kelangkaan yang warna hijau yang bersubsidi. Jadi memang begitulah cara mengatur jualannya negara kepada rakyat, yang subsidi dikurangi, kemudian digelontorkan produk yang tidak bersubsidi, yang harganya cukup tinggi itu 56. Yang sebenarnya ini menambah pundi-pundi keuntungan dari Pertamina. Itu persoalan utama dari kelangkaan yang ada sekarang ini sebenarnya, kalau kita mau jujur gitu. Nah, tentu saja ini akan berdampak pada harga-harga di masyarakat. Berdampak kepada masyarakat. Karena apa? Masyarakat ketika pengeluarannya harus ditambah, otomatis kalau yang semula bisa saving, menjadi nggak bisa saving. Kalau yang semula itu harus hutang, sekarang hutangnya harus ditambah. Yang semula dengan biaya produksi tertentu, maka sekarang biaya produksi juga harus ditambah. Kalau harus mengkonsumsi LPG yang tidak bersubsidi. Ketika biaya produksi bertambah, harga otomatis akan dinaikkan. Ketika harga dinaikkan, masyarakat tidak siap, harga produksi masyarakat maksudnya, maka volume penjualan menjadi berkurang. Ketika volume penjualan menjadi berkurang, maka perekonomian akan seret. Oleh karena itu, dengan ditiadakannya subsidi atau dikuranginya subsidi, dan kemudian digelontorkannya produk yang non subsidi di tengah-tengah masyarakat, itu pasti akan berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat, di mana pasti akan terjadi peningkatan harga-harga kebutuhan yang lain. Padahal kita tahu bahwa produk LPG kita yang ada di tengah masyarakat itu kan 80%-nya itu PSO, ya, Public Service Obligation, yang warna hijau itu. Bayangkan kalau kemudian masyarakat sudah mulai sulit untuk mengakses itu, berarti ada potensi 80% kesulitan di dalam bahan bakar. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, secara otomatis adalah akan terjadi peningkatan harga-harga kebutuhan yang lain, dan ini memperlambat perekonomian. Nah, itu yang terjadi sebenarnya.
Ya, baik, Bung. Melihat terkait dengan kondisi seperti itu, terkait dengan LPG, kemudian energi yang lainnya juga seperti demikian, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Fahrur? Apakah di dalam hal ini, ya, dengan kebijakan-kebijakannya, ini bisa dikatakan bahwa pemerintah gagal di dalam mensejahterakan dan meringankan beban hidup masyarakat? Sebenarnya pemerintah kalau secara politis telah melakukan upaya untuk melakukan apa namanya ini pelayanan kepada masyarakat ya, sekalipun dalam bentuk transaksional ya, transaksional. Jadi pemerintah berjualan, kemudian rakyat membeli. Ya. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah transaksi jual beli. Orang untuk berkuasa pun ternyata harus membeli kekuasaan. Kalau nggak punya cukup uang untuk membeli kekuasaan, terpaksa dia harus nyewa orang kaya agar bisa membeli kekuasaan, nanti disaur kekuasaan itu, disaur setelah berkuasa. Nah, kalau sudah berkuasa, kemudian berjualan sesuatu kepada rakyat, rakyat pun juga harus membayar. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, pelayanan kepada masyarakat itu menjadi tidak maksimal karena transaksional. Dan itu bisa maksimal, gitu. Tidak sekedar ketika misalkan berbicara tentang LPG, energi itu berbicara tentang untung rugi. Seakan-akan pemerintah itu merasa kalau subsidinya banyak nanti rugi deh kita, kan gitu seakan-akan itu. Makanya subsidi tahun 2023 kan dikurangi, ya, dari 2022 kemarin subsidi untuk apa ini namanya energi itu kan 134,8 triliun ya. Ya. Nah, sekarang ini turun menjadi 117 triliun. Berarti ada penurunan 12% subsidi itu dengan dalih nggak mau. Dan anehnya itu diambilkan dari fiskal APBN, itu dari fiskal APBN. Nah, kalau diambilkan dari fiskal APBN berarti itu akan membebani rakyat itu secara otomatis. Jadi rakyat ini memang semakin terbebani dengan kebijakan pengurangan subsidi yang diambil dari fiskal APBN. Ini menurut saya tidak serius. Dan nanti rakyat disuruh menanggung beban sendiri dari peningkatan persoalan itu, ya, peningkatan harga-harga itu, misalkan terpaksa harus beralih kepada non PSO, ya, non PSO, yaitu harus mengkonsumsi LPG yang tidak bersubsidi. Jadi seperti itu, transaksional sekali. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat ya bahwa kelangkaan gas LPG ini memang erat kaitannya dengan kebijakan yang salah. Ini seperti apa ini solusi supaya kemudian kehidupan kita bisa menjadi mudah ya, mengakses LPG menjadi murah. Ya, ini bagaimana Islam menjawab terkait dengan semua problematika tersebut, Bung Fahrur? Oh ya, nah ya, sebenarnya sebelum ke persoalan yang sangat ideologis ya, itu secara teknis itu sebenarnya masih bisa diupayakan. Tentu ya, kalau nanti kita bicara Islam ya, itu jelas Islam itu memposisikan apa namanya gas alam, segala sumber bumi itu memang menjadi milik Tuhan. Tidak seperti hari ini yang ditransaksikan. Ya. Demikian juga pengelolaannya itu hanyalah dikelola saja oleh negara, tapi kepemilikannya tetap kepada rakyat. Jadi hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Tidak seperti hari ini. Misalkan sekarang ini tidak dikembalikan kepada rakyat, tetapi dari produksi yang ada justru lebih memilih banyak impor misalkan. Tadi berapa sempat kita lihat impornya 6 juta ton ya misalkan ya. Nah, kalau impor 6 juta ton itu dalam 1 tahun ini saja, itu konsekuensinya kalau kita impor, itu pasti harus mengikuti pergerakan harga komoditi internasional. Dan harga komoditi internasional berapa sekarang ini? Bisa sampai 5.000 juta ton per liter. Itu tinggi sekali, dan itu harus mengikuti. Tetapi sebenarnya ketika pemerintah itu impor, itu juga diuntungkan pemerintah itu. Ini transaksional yang tidak menggunakan aturan Islam. Ketika impor memaksa impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, itu mereka diuntungkan. Coba kita ambil contoh misalkan, ketika impor secara ekonomi, ada bea cukai impor
kan, ada biaya cukai impor. Masuk ke mana? Ke pemerintah. Ada biaya perkapalan, masuk Pertamina. Pertamina siapa? Masuk distribusi and handling. Ini juga masuk Pertamina, sekitar Rp600 per kilo. Itu juga masuk siapa? Masuk pemerintah. Jadi semuanya itu masuk pemerintah. Tetapi itu semua dibebankan kepada harga rakyat. Dan kemudian pemerintah kemudian mengatakan ini sebagai sebuah subsidi yang diambilkan dari fiskal APBN. Coba, bagaimana logikanya yang seperti itu? Nah, ini ketika menggunakan paradigma dan ideologi kapitalis yang transaksional antara pemerintah. Tetapi kalau kemudian kita menggunakan aturan-aturan yang berbasis kepada Islam, ya tentu tidak begitu. Karena secara filosofis, kepemilikan itu terbagi menjadi 3. Kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum termasuk di dalamnya adalah gas, bumi, minyak bumi, dan sebagainya, itu tidak boleh dimiliki oleh pemerintah yang kemudian dijual kepada rakyat. Tidak boleh. Tetapi itu murni sebagai milikiyatul ammah, milik rakyat, yang pemerintah hanya mengelola saja, nanti seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dan itu lebih murah nanti hasilnya. Karena rakyat hanya akan membayar biaya operasional saja. Biaya operasional saja. Tidak kemudian menggunakan berbagai aturan yang di situ menguntungkan pihak pemerintah. Begitu. Ya baik, terima kasih syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Fahrur atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di kabar petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fahrur Ulum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.